Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Pertama-tama yang mengucapkan terima kasih atas izinnya juga Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili kebetulan untuk saat ini yang selaku CGP dan langsung sebagai Kepala Sekolah. Jadi pada kesempatan hari ini Ibu Kepala Sekolah diwakili oleh Ibu Eni. Pertama-tama sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada siang hari ini dalam agenda kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh yang sendiri Dr. Agus Kusuma Ardana SPDSD calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Denpasar. Baik, selamat datang dalam kegiatan perubahan paradigma belajar disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik, sebelum lanjut, sebagai umat yang beragama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat Allah kita bisa berkumpul bersama-sama di sini pada siang hari ini. Asmugaro semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita lanjutkan agenda kegiatan kita pada siang hari ini, sebagai umat yang beragama, kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Semoga apa yang kita kerjakan pada siang hari ini mendapatkan hasil yang maksimal, tidak ada halangan dalam bentuk apapun juga, dan semua bisa mendapatkan manfaatnya. Baik, untuk kesempatan hari ini yang langsung pimpin doanya ya. Yang mohon semuanya untuk berdiri. Baik, terima kasih. Untuk kesempatan hari ini, untuk doa yang pimpin menurut agama Hindu, mungkin yang lain menyesuaikan. Berdoa menurut agama dan cara masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Ya, hadirin dan teman-teman sekalian dimohon untuk duduk kembali. Baik, salam sehat dan bahagia tentunya untuk kita semua. Mudah-mudahan di siang hari ini semua dalam keadaan sehat. Ada yang sakit? Tidak, semua sehat ya? Pak Peter gimana? Sehat? Bisa ya? Bisa, oke, bagus. Untuk Meta, Bu Meta, sehat ya? Ya, bagus sekali. Baik. Nah, dalam pendidikan dan pelatihan calon guru penggerak kali ini yang dibimbing oleh Bapak Fasilitator, yaitu Bapak Eri Krisna Nurhayana. Nah, beliau adalah sebagai kepala sekolah juga dan juga penulis buku yang hebat di Kota Denpasar dan juga sebagai calon pengawas. Kalau beliau dilantik menjadi pengawas nantinya, maka beliau akan mengakhiri tugas sebagai kepala sekolah. Terus berikutnya ada Bu Pepe Tiang yang sangat baik, yang selalu membimbing Tiang apabila Tiang ada kesulitan, yaitu Ibu Gusti Ayu Ari Nurati. Nah, beliau juga sebagai kepala sekolah di SD 6 Saraswati Denpasar. Nah, bersebelahan dengan SDN 2 Tonia. Nah, tujuan kegiatan kita pada siang hari ini adalah itu yang pertama, menumbuhkan karakter positif pada siswa. Berikutnya, membentuk dan membiasakan karakter positif siswa dalam lingkungan keluarga,
sekolah, dan bermasyarakat. Nah, terakhir itu menunjuknya ke masyarakat tentunya. Berikutnya, membangun motivasi internal siswa dalam pembelajaran dan atau bersosialisasi dengan lingkungannya, lingkungan sekitar setelah siswa berada di rumah. Terus berikutnya, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sehingga terwujudnya sekolah yang ramah anak sebagai taman belajar. Terus yang terakhir adalah melatih tanggung jawab dan kemandirian siswa melalui pembelajaran yang berpusat atau berpihak pada murid. Nah, untuk tolak ukur dalam kegiatan ini adalah terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, tentram, damai melalui peran dan posisi kontrol guru dalam membentuk karakter siswa dengan menerapkan segitiga restitusi. Ya, mungkin Bapak Ibu yang hadir dalam pertemuan hari ini, apa sih itu segitiga restitusi? Nah, mungkin ada yang pernah dengar mungkin segitiga restitusi? Ibu pernah dengar? Belum ya? Segitiga restitusiku itu mungkin baru pernah ya? Segitiga sama kaki. Nah, ini segitiga restitusi yang akan kita bahas pada pertemuan siang hari ini. Berikutnya, terwujudnya karakter positif siswa melalui terlibatnya siswa ikut secara aktif dalam membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ya, dan bersama-sama dengan guru meyakini kesepakatan tersebut. Nah, itu kita membuat kesepakatan kelas nanti yang umumnya sebenarnya disebut peraturan tata tertib. Ya, benar, diperhalus benar sekali Meta. Kalau dulu kan namanya tata tertib. Kalau tata tertib pun kita mendengar kata tata tertib itu udah takut duluan ya. Tidak boleh membawa makanan dan minuman ke dalam kelas. Tidak boleh. Nah, semua ada kata tidaknya. Nah, itu diperhalus benar sekali Meta. Diperhalus menjadi bentuk kesepakatan kelas dan akhirnya mengerucut pada keyakinan kelas yang isinya adalah kalimat-kalimat positif tentunya. Tidak ada kalimat negatif. Contohnya, kata tidak itu diubah ya. Tidak boleh berkata kasar terhadap orang lain, itu bisa diubah apa kira-kira? Saling menghormati. Nah, itu sudah dapat satu. Dari tidak boleh mengejek teman, tidak boleh berkata kasar pada teman, diubah menjadi saling menghormati. Kan lebih halus ya kan? Nah, itu salah satu contohnya. Oke, berikutnya, terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan, menitik beratkan pusat pembelajaran pada siswa atau murid, student center training. Nah, terakhir adalah dokumentasi yang akurat. Sampai sana ada pertanyaan? Belum ya? Bisa dilanjutkan? Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum lanjut, supaya kita tidak tegang ya, kita lemaskan dulu karena udah siang ini, kita bergerak sebentar. Mungkin yang kita waktu untuk rekan-rekan atau teman-teman guru untuk berdiri sejenak. Ya, baik Bapak Ibu, untuk melemaskan otot-otot supaya tidak tegang ya. Coba perhatikan ke depan semuanya. Nah, di sini ada latihan public speaking, tolong diikuti ya. Ikuti gerakannya sesuai dengan set layar di depan.
Ya, baik. Terima kasih sudah melakukan briefing dengan sangat baik ya. Oke. Nah, sekarang ada beberapa kesepakatan. Silakan duduk dulu ya. Maaf. Silakan duduk. Ternyata taat sekali semuanya ya. Belum duduk, silakan duduk. Masih berdiri, benar sekali. Ya, kesempatan kelas atau kesempatan kegiatan pada siang hari ini yang pertama adalah pembukaan. Itu adalah doa. Sudah tadi kita lakukan. Terus penyampaian kegiatan tadi juga sudah, kegiatan yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Terus berikutnya ada penyampaian tujuan kegiatan. Setelah itu ada case briefing. Setelah itu ada pemaparan materi. Berikutnya ada diskusi. Dan terakhir ada simpulan dan refleksi. Baik Bapak Ibu, silakan lihat dan perhatikan slide di depan. Dari sini ada keterkaitan antara materi modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dan terakhir modul 1.4 yang sudah yang pelajari sampai sekarang. Nah, di mana yang pertama itu adalah modul 1.1 itu filosofi pendidikan KHD. Pernah dengar KHD? Pernah dengar KHD? Siapakah beliau? Ki Hajar Dewantara. Sebagai apakah beliau? Bapak Pendidikan Nasional pada kabinet yang terdahulu. Berikutnya adalah modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nah, pas saja nilai-nilai dan peran guru penggerak itu sudah kita lewati juga. Berikutnya ada modul 1.3 tentang visi guru penggerak yang sudah yang seminarkan juga pada sebulan yang lalu bersama Ibu PP dan Ibu dari BGP, Ibu Monep dari BGP, Bali Guru Penggerak Provinsi Bali. Terus berikutnya ada modul 1.4 budaya positif. Nah, yang lebih intens kita akan pelajari pada kegiatan hari ini. Nah di sini hal yang dapat diteladani dalam filosofi pendidikan KHD itu adalah sosok Ki Hajar Dewantara senantiasa melekat dengan sikap mencintai pendidikan. Ya, beliau sangat mencintai pendidikan. Maksud dari cinta tentu bukan suka biasa. Namun Bapak Pendidikan Nasional ini memberikan semangat cinta kepada pendidikan dengan rela berkorban dan mengabdi untuk pendidikan Indonesia, untuk menciptakan generasi yang berkualitas, yang mampu menciptakan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, menjadi manusia seutuhnya dan siap bermasyarakat sesuai kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini maksudnya KHD itu kenapa menitikberatkan kodrat alam dan kodrat zaman? Nah, kodrat kodrat alamnya itu adalah setiap manusia yang berlahir itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Walaupun itu orang kembar sekalipun, pasti akan berbeda. Itu tidak bisa kita ubah, tapi bisa kita bentuk. Nah, pada dasarnya tidak bisa kita ubah, tapi kita bisa bentuk untuk menjadi lebih baik. Ya, dan berikutnya adalah kodrat zaman. Nah, kodrat zamannya itu pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat zaman, benar sekali. Kenapa seperti itu? Kodrat zaman itu artinya setiap zaman itu ada perubahan. Nah, perubahan itu adalah kekal. Satu contoh dalam dulu mungkin pembelajaran masih konvensional, tidak ada seperti ini. Nah, tidak ada seperti ada LCD proyektor, tidak ada menggunakan speaker juga tidak ada. Masih konvensional dulu yang menjelaskan, yang lainnya diam. Nah, sekarang sudah bermacam-macam teknologi. Nah, itu kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Seorang guru itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Walaupun itu susah, tapi kita harus tetap berusaha mengikutinya. Nah, kalau dulu tidak ada berbasis etik pembelajarannya, tidak ada internet dan segala macam. Nah, sekarang itu kita bisa gunakan untuk menambah atau memperkaya ilmu pengetahuan kita yang nantinya kita akan transfer kepada siswa. Nah, berikutnya di sini ada dalam mewujudkan cita-cita KHD tersebut, maka semua dimulai dari nilai dan peran yang dimiliki pendidik. Nah, nilai dan peran yang dimiliki pendidik seperti yang Bapak Ibu miliki tentunya sebagai seorang pendidik. Sebagai pemimpin pendidikan, seorang guru harus menjadi pemimpin yang disukai, dipercaya, mampu menuntun dan mengembangkan potensi siswa,
sehingga dapat menyiapkan peserta didik untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang siap beradaptasi menghadapi berbagai kemungkinan dan tantangan. Nah, berikutnya, kemudian nilai dan peran pendidik yang sudah terbentuk sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara maka merupakan aset dalam menyusun visi di sekolah. Nah, itu kita gunakan sebagai acuan untuk menyusun visi dan prakasa perubahan. Nah, di sini dari visi sekolah, pendidik menitik beratkan suatu visi sebagai prakasa perubahan yang merupakan jawaban dari visi tersebut, kemudian dijadikan tujuan sekolah. Nah, dari sinilah suatu impian segera dimulai. Nah, visi seperti yang sudah diskusikan pada sebulan yang lalu, itu visi. Visi itu apa kira-kira? Impian yang akan kita capai, tentunya ya, impian akan kita capai. Nah, dalam menyusun visi itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Dibutuhkan komitmen, dibutuhkan dalam sekolah contohnya, dibutuhkan apa? Kerjasama. Bukan hanya kepala sekolah yang menyusun visi, bukan. Guru-guru tidak juga. Nah, itu stakeholder artinya yang berhubungan dengan dunia pendidikan itu, misalnya di contoh di sekolah kita, dan satu tunjuk. Nah, yang menyusun visi misi itu adalah ya satu kepala sekolah bersama guru dulu. Nah, setelah itu dibantu oleh komite sekolah. Komite sekolah itu adalah perwakilan dari orang tua siswa yang dipercayai diberikan amanat oleh semua orang tua siswa untuk menjadi pengurus atau perwakilan orang tua yang nantinya akan bisa berdiskusi dengan sekolah atau Bapak Ibu guru dan kepala sekolah untuk membicarakan tentang apapun yang berkaitan dengan sekolah. Nah, itu komite itu komite sekolah. Nah, sini ada berikutnya perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, maka muncullah budaya positif. Nah, budaya positif berarti itu budaya positif itu kata lain dari budaya yang baik, budaya yang baik-baik tentunya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaiannya bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Nah, dari uraian yang sebutkan tadi itu dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, ya, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik tentunya. Nah, dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sering digunakan oleh murid-murid atau siswa kita pada pagi hari. Ya, tepuk PPK, nah itu contohnya. Nah, berikutnya ada salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif. Nah, budaya positif inilah yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang. Yang berpihak pada murid tentunya budaya positif tersebut untuk membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Nah, latar belakang budaya positif di sini adalah budaya sekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Budaya sekolah yang baik akan mengubah budaya guru. Perubahan budaya guru dapat mengakibatkan terjadinya perubahan belajar mengajar yang lebih baik, sehingga hasil dari budaya guru yang baik akan berdampak bagi hasil belajar siswa. Di sisi lain, budaya adalah sebagai suatu tradisi atau nilai-nilai luhur yang sekarang kita kenal dengan nilai-nilai kebajikan universal dan kearifan lokal yang dimiliki dan diyakini bersama oleh guru dan siswa. Nah, salah satu di antaranya adalah budaya baik tersebut adalah budaya positif seperti yang tadi dia menjelaskan. Nah, budaya positif itu meliputi beberapa hal, ya. Atau di sini yang pokoknya jadi 6 hal, yaitu yang pertama perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga distribusi. Nah, dengan budaya positif dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antara warga sekolah,
dan adanya rasa peduli satu sama lain sehingga ekosistem sekolah terbangun dengan aman dan nyaman bagi warga sekolah. Nah, sini perubahan paradigma stimulus respon. Nah, tadi yang pertama kita ambil stimulus respon. Nah, stimulus itu adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat pula berupa pikiran, perasaan atau gerakan ataupun tindakan. Nah, di sini prinsip teori stimulus respon itu menyatakan bahwa apabila stimulus memberikan akibat yang positif atau memberikan reward, maka respon terhadap stimulus tersebut akan diulangi pada kesempatan lain di mana stimulus yang sama akan timbul. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini yang jelaskan sedikit. Stimulus respon ini melihat perilaku seorang sebagai reaksi yang langsung karena adanya dorongan eksternal atau dari luar. Individu tidak memiliki kendali penuh atas tindakan mereka dan cenderung merespon situasi dengan cara yang terprogram. Dampaknya nyata pada saat itu saja tidak efektif dalam jangka waktu yang panjang. Nah, membuat orang patah semangat dalam menjalani kehidupannya. Dan di sini pendekatan teori kontrol itu adalah stimulus respon seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, seolah-olah dapat kita kendalikan sehingga kita dapat berubah seorang menjadi apa yang kita inginkan. Nah, pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebenarnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, cenderung mengupayakan kesadaran atau motivasi intrinsik. Nah, sebagai contoh ya, murid datang tepat waktu untuk mendapatkan pujian dari gurunya atau hadiah dari gurunya karena dia rajin. Nah, itu stimulus respon. Murid datang tepat waktu karena ingin mempersiapkan dirinya untuk menerima pembelajaran. Nah, kalau yang kita inginkan sebenarnya adalah murid yang kita inginkan itu yang punya kesadaran dirinya, bukan dia mau datang tepat waktu hanya karena mendapat pujian dari gurunya atau ingin mendapat hadiah dari gurunya. Tetapi yang kita inginkan adalah murid yang datang tepat waktu karena ingin mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran. Nah, di sini disiplin positif itu artinya suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Artinya dia sadar dari dalam dirinya untuk berdisiplin. Nah, tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Dan di bawahnya itu 6 profil pelajar Pancasila yang sudah siswa kita laksanakan dan sudah dikemukakan juga setiap pagi hari sebelum pelajaran dimulai. Ini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia. Terus juga mandiri. Terus ada bergotong royong. Nah, kalau beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sudah dilaksanakan kira-kira oleh murid kita. Sudah. Contohnya apa? Sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Setelah itu saling tolong menolong. Terus kalau mandiri sudah kira-kira? Ya, kalau dari rumah mungkin dia sudah bisa pakai sepatu sendiri. Kalau di sekolah mungkin dia sudah bisa berbelanja sendiri itu kan mandiri juga. Belanja sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Terus bergotong royong. Nah, itu yang paling sudah kita laksanakan jelas. Apa contohnya? Piket, terus sekali piket. Tugas piket itu pasti dilakukan bersama-sama teman atau bergotong royong. Berkebinekaan global. Apa contohnya? Berkebinekaan global. Tidak beda-bedakan teman dalam pergaulan. Ya, benar sekali. Di sini kan kita beraneka ragam suku, agama. Ya, suku agama kita berbeda-beda, tapi kita tetap akur. Terus bernalar kritis. Artinya saat guru atau bapak ibu memberikan pelajaran, nah ada siswa yang mengeluarkan pendapat. Nah, itu bisa disebut dengan bernalar kritis. Artinya dia mau menyampaikan pendapatnya atau pertanyaannya. Terus berikutnya kreatif. Nah, kreatif itu bisa dilihat dari apa? Dari cara P5 benar sekali membuat apa itu makanan, masakan atau dalam pelajaran juga bisa. Saat kerja kelompok membuat sesuatu hasil karya.
Nah, itu dilihat di sana kreativitas siswa akan bisa kita lihat atau Bapak Ibu nilai dari hasil kerja kelompoknya. Nah, dari hasil kerja kelompok itu akan kita bisa nilai untuk semuanya. Tetapi untuk individualnya itu bisa kita nilai saat murid mengerjakan. Paham maksudnya? Ya, saat siswa mengerjakan itu bisa kita nilai untuk nilai individunya. Berikutnya ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan nilai kebijakan universal. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Nah, langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menerapkan langkah-langkah yang bacakan sekarang itu bisa Bapak Ibu nanti terapkan di kelas masing-masing. Nah, di sini ada siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Nah, biarkan siswa-siswa kita, misalnya Bapak Ibu saat mengajar di kelas, biarkan anak-anak diberikan pilihan menulis keyakinan mereka dulu. Setelah itu tahap kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis. Dan setelah itu Bapak Ibu mengulas bersama siswa ya keyakinan apa saja yang mereka tulis. Berikutnya, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting, memilah dan memilih ya keyakinan kelas mana yang kira-kira cocok diterapkan di kelas Bapak Ibu nantinya. Berikutnya, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Nah, tadi seperti contohnya misalnya tidak boleh datang terlambat. Apa kalimat positifnya? Datang tepat waktu, benar sekali. Ada lagi mungkin yang ingin memberikan contoh? Itu salah satunya. Hindari atau jangan menggunakan kata tidak. Ya, itu tidak boleh. Kalau kita membuat keyakinan kelas itu jangan menggunakan kata tidak. Satu contoh misalnya, tidak boleh ribut saat pelajaran berlangsung. Itu kira-kira kita bisa ubah menjadi apa kalimat positifnya? Disiplin, ya, disiplin. Nah, disiplin itu cukup banyak jadinya. Tidak boleh ribut saat pelajaran berlangsung, tidak boleh menjelaskan saat orang lagi berpendapat. Nah, itu termasuk disiplin. Jadi kesepakatan kelas kita ambil beberapa saja, tapi itu yang memang benar-benar mewakili kesimpulan dari kesepakatan kelas yang menggunakan kata tidak tadi. Tidak boleh ribut, tidak boleh mengganggu teman saat pelajaran, tidak boleh menyontek dan sebagainya. Nah, itu bisa kita ubah menjadi disiplin. Nah, sekarang kita lanjutkan mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Nah, setelah dicek, Bapak Ibu harus menyepakati dulu dengan siswanya. Kalau tidak sepakat, nanti kita bisa merubahnya menjadi yang lebih baik lagi. Misalnya ada yang menyampaikan apa itu siswanya ditampung dulu, nanti cari yang terbaik. Setelah itu mendokumentasikan keyakinan kelas dengan menempelkannya di dinding kelas untuk diterapkan bersama. Nah, setelah Bapak Ibu menyepakati keyakinan kelas bersama siswa-siswa Bapak Ibu, nah itu di print atau ditulis atau ditempel nanti di pojok baca. Nah, di pojok baca itu tulis dan ditempel. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah menumbuhkan budaya malu. Ngerti maksudnya budaya malu, Pak Ibu? Menumbuhkan budaya malu. Kenapa yang bilang budaya malu? Karena itu adalah kesepakatan semua. Jadi kalau dilanggar, otomatis yang melanggar itu akan merasa malu. Kenapa? Karena dia sendiri yang membuat kesepakatan itu. Beda halnya dengan peraturan. Misalnya kalau tata tertib atau peraturan Bapak yang buat atau tiang yang buat peraturan tidak boleh datang terlambat, tidak boleh mencontek saat ulangan, tidak boleh mengejek teman, membuli teman, tidak boleh semacam. Nah, itu kan Bapak Ibu guru yang buat. Anak-anak itu kan tinggal mentaatinya saja. Jadi kalau melanggar, nggak apa-apa. Juga peraturan bukan saya yang buat. Nah, mungkin seperti itu pikirannya. Nah, kalau kita libatkan anak-anak, kan dia yang mempunyai peraturan itu dulu pertamanya. Pertamanya dia buat peraturan. Nah, dari peraturan itu tidak boleh itu berubah menjadi keyakinan atau kalimat positif tadi. Nah, jadi mereka bertanggung jawab untuk mematuhinya secara tidak langsung. Jadi mereka mau tidak mau harus mentaati keyakinan kelas yang mereka buat sendiri bersama Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah di kelas. Nah, sekarang yang lanjutkan. Nah, contoh keyakinan kelas. Nah, di sini
sini yang terbuatkan datang tepat waktu tadi benar sekali minta ya, datang tepat waktu, tertib saat proses belajar mengajar. Nah itu mencakup apa kira-kira? Tertib saat proses belajar mengajar. Hanya tidak kalimat yang sebelumnya menjadi tertib, tidak duduk di kelas lagi, tidak makan di kelas itu ya, lagi tidak mengobrol, nah dan lain sebagainya. Itu termasuk tertib saat proses belajar mengajar. Nah berikutnya, piket kelas menulis daftar hadir harian di papan daftar hadir kelas. Saling menghargai pendapat saat diskusi pembelajaran. Nah, itu juga termasuk. Tidak boleh. Kalau kalimat sebelum menjadi pimpinan kelas itu adalah saling menghargai pendapat saat diskusi pembelajaran. Nah kalimat negatifnya atau kalimat sebelum jadi pimpinan kelas itu adalah tidak boleh menjelas saat orang berbicara. Nah itu termasuk ini, saling menghargai pendapat saat diskusi. Terus menjaga etika dan sopan santun setelah menerapkan 5S. Nah yang sering bapak atau yang gini, yang sering yang kumandangkan juga, yang sering mengumumkan saat anak-anak berbaris itu menerapkan 5S. Nah semua masih ingat, Bapak Ibu masih ingat 5S? Ya apa? Pak Vito tadi benar? Benar, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kan dulu 3S, ditambah lagi 2. Itu kalau udah positif mau tambah banyak tidak masalah ya. Senyum, salam, sopan, apa tadi? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Bagus sekali. Oke, berikutnya adalah menjaga kebersihan kelas dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang terakhir adalah musyawarah dalam mengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kelas 5A misalnya di sini. Berikutnya, nah pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pada dasarnya itu adalah memiliki 5 kebutuhan dasar. Dan apabila itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi gejolak di dalam diri kita, pasti itu. Akan membuat kita merasa tidak nyaman, akan membuat kita merasa ada sesuatu yang kurang, bisa-bisa membuat kita marah, jengkel dan sebagainya. Nah, di sini dia uraikan 5 kebutuhan dasar hidup manusia itu antara lain itu adalah bertahan hidup. Bapak Ibu udah tahu bertahan hidup kan? Nah, bertahan hidup. Bertahan hidup itu berarti membutuhkan apa? Membutuhkan apa? Iya, makanan. Membutuhkan makanan itu berarti benar-benar kita itu paling pokok itu bertahan hidup itu ya. Membutuhkan makan, minum dan sebagainya. Berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Itu juga kebutuhan. Sekarang kebutuhan akan bertahan hidup sudah terpenuhi. Berikutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu sudah terpenuhi. Misalnya apa? Kasih sayang orang tua, ya, kasih sayang apa? Istri atau suami, bapak ibu di rumah ya. Terus kasih sayang anak bapak ibu juga dan sebagainya. Setelah itu ada kesenangan. Nah kita juga butuh kesenangan ya. Setiap orang membutuhkan kesenangan yang berbeda-beda. Relatif itu ya, kesenangan misalnya kalau Pak Susena misalnya sukanya motor besar, kalau kasih itu senang kan. Kalau Bu Nopi belum tentu. Kalau kasih motor besar kan nggak mau dia. Mungkin dikasih apa? Berlian, perhiasan. Nah itu mungkin dia buat Bu Nopi senang. Itu beda-beda. Terus kebebasan. Nah itu juga termasuk kebutuhan dasar kita manusia, kebebasan. Misalnya perlu nggak kira-kira kebebasan? Contohnya apa? Kebebasan dalam mengambil keputusan, benar sekali. Kebebasan berpendapat. Lagi? Proklamasi kemerdekaan kan bebas dari penjajahan kata Pak Pinter ya. Ya satu contoh kebebasan itu ya simpel-simpel misalnya Pak Susena dengan apa namanya istilahnya di rumah. Kalau Pak Susena dikekang sekali, nggak boleh kemana-mana, mau nggak? Nggak ya. Nah, seperti itu. Nunggu Nopi misalnya dikekang nggak boleh kemana-mana, pokoknya harus diam aja di rumah. Bisa kira-kira? Nggak. Seperti itu. Itu membutuhkan hak kebebasan. Terus berikutnya penguasaan. Nah, penguasaan kita terhadap sesuatu apa yang kita miliki ya. Yang terakhir adalah apa tadi? Udah semua ya? Udah semua. Nah, itulah 5 dasar kebutuhan manusia. Apabila ada salah satu aja yang tidak terpenuhi, maka akan timbul gejolak atau perasaan yang tidak enak dalam diri kita. Nah, sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan, sudah pasti itu. Ya.
Alasan tersebut bisa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, tadi itu kan contoh ya. Misalnya ada salah satu siswa yang kurang kasih sayang di rumahnya. Ya, mungkin orang tuanya sibuk bekerja segala macam. Nah, di sekolahnya dia akan mencari perhatian. Misalnya Bu dia dicari-cari sama siswanya kan, dia terus dicari, ditanyain gini. Nah, berarti itu contoh si anak itu ada yang kurang dari 5 kebutuhan dasarnya, yaitu apa? Kasih sayang. Pasti akan mencari-cari perhatian. Contoh, misalnya ada teman yang lagi main itu di pukul atau di jewer telinganya sama si anak yang kurang perhatian itu, supaya nanti kan gurunya jadinya mencari dia. Nah, itulah kita harus menelusuri dulu kebutuhan dasar yang mana yang mereka belum terima ya. Berikutnya, ketika guru sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar setiap siswanya, langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan disiplin positif. Nah, setelah semua kebutuhan dasar dari siswa kita terpenuhi, itu baru kita bisa menerapkan disiplin positif. Ada 3 alasan motivasi siswa, motivasi manusia dalam melakukan sesuatu, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Kira-kira dari 3 alasan itu yang mana alasan yang sebenarnya paling bagus menurut Bapak Ibu? Benar sekali, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Berarti orang itu berbuat memang dari dirinya sendiri, bukan bukan dari untuk mendapatkan hadiah atau menghargai dari orang lain. Berarti itu sumbernya dari orang lain yang mau berubah, bukan yang seperti itu. Sebenarnya kalau bisa timbul kesadaran dari dalam diri sendiri, itu yang bagus. Tapi itu yang susah. Ya, pasti rata-rata ingin mendapatkan reward baru mau dia melaksanakannya atau mendapatkan hadiah. Terus berikutnya, yang ingin kita wujudkan saat ini adalah ada 3 poin ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini, itu ada 3 poin. Nah, siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau motivasi internal. Terus berikutnya, sejalan dengan pemikiran Kendall Lewantara yang mengungkapkan bahwa setiap disiplin pada siswa adalah disiplin diri. Sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Oke, untuk mewujudkan hal tersebut, maka kita harus mengenal yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi dapat berjalan ketika guru dapat menempatkan diri sesuai dengan posisi kontrol guru yang tepat. Nah, yang jelaskan sedikit ya. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu menurut Grossen tahun 2004 dalam LMS Guru Penggerak 2004 Budaya Positif. Nah, di sini ada bagannya ya. Segitiga restitusi seperti tepung ya. Nah, seperti tepung. Validasi tindakan yang salah itu yang pertama yang kita lakukan. Setelah itu menstabilkan identitas. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini validasi tindakan yang salah di sini ada apa alasan kamu melakukan hal tersebut? Apa alasan kamu melakukan hal yang tidak baik tersebut? Terus berikutnya, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan atau memenuhi apa yang kamu butuhkan? Nah, itu salah satu pertanyaan yang bisa kita berikan pada siswa. Terus berikutnya, menstabilkan identitas itu. Baik, Bapak kira apa yang kamu lakukan sebenarnya juga pernah dilakukan oleh orang lain. Nah, itu kita bisa menstabilkan identitas itu contohnya seperti ini. Misalnya kita ada murid yang bermasalah satu, misalnya Pak Suseno jadi murid ya. Nah, Bapak tanya, kenapa kamu melakukan itu? Misalnya kamu bolos. Nah, kenapa Pak Suseno bolos? Nah, pasti Pak Suseno akan menjelaskan alasannya ya. Saya bolos karena saya begadang kemarin, Pak, gitu. Nah, dia akan menjawab, oh, begadang ya. Pak Suseno, kamu sudah sebagai murid ya, Suseno. Bapak juga pernah menjadi murid sama seperti Suseno. Dan Bapak juga dulu pernah begadang dan Bapak juga dulu pernah terlambat. Nah, itu berarti kita sudah di posisi sini menstabilkan identitas. Artinya buat mereka
tidak merasa bersalah dulu. Nah, habis itu baru menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana komitmen kamu untuk mewujudkan keinginan kamu? Rencana apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki cara belajarmu atau gimana? Contoh tadi dia akan lanjutkan, misalnya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, seperti itu tidak lanjutnya. Apakah mau berubah nanti Susenonya apa tidak itu? Nah, seperti itu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu menghukum, fisik dan verbal. Nah, sebagai penghukum itu contohnya gampang sekali misalnya. Ada anak-anak terlambat dipanggil, sini, kenapa kamu nggak kamu ini? Besok jangan seperti itu ya, nanti mau hukum kamu. Nah, itu berarti posisi Bapak Ibu itu di posisi apa? Penghukum, di posisi kontrol penghukum. Nah, itu biasanya menimbulkan bekas trauma di anak dan hingga menimbulkan bisa-bisa dendam dan sebagainya. Itu. Nah, berikutnya ada pembuat rasa bersalah. Posisi guru tadi di posisi membuat rasa bersalah. Ada yang bisa memberikan contoh misalnya kalimat apa yang membuat rasa bersalah kira-kira? Ya coba minta. Ada bisa? Gue minta. Tidak ada salah benar ya di sini kita diskusi. Oke? Apa? Misalkan muridnya buat salah. Iya. Kalimat apa kira-kira? Misalnya dia bikin rencana tapi dia terlambat. Oh, seperti itu ya, bisa juga buat mereka merasa bersalah dengan kesalahannya itu. Terus ada posisi kontrol sebagai teman, tidak menyakiti, tetap mengontrol dengan persuasi. Kira-kira apa kalimatnya? Yang jelas, kalau kita sebagai posisi kontrol sebagai teman, jelas kita memposisikan kita sebagai seorang murid. Kamu besok jangan seperti itu. Gak enak loh sama bapak guru atau bapak sekolah, misalnya gitu ya. Nah, kita seperti teman, tapi ada plus minusnya juga di situ. Kalau seorang siswa itu mengerti, besok dia akan malu sama Pak Guru. Tapi kalau yang tidak mengerti, dia akan melunjak dan dia akan menganggap dia sangat diperhatikan. Banyak sekali Bu Meta, dia akan melunjak nanti karena menganggap dia santai sama Pak Gurunya, bukan tidak diapa-apain, juga kita dianggap sebagai temannya gitu. Nah, itu ada plus minus, semuanya ada plus minusnya. Terus berikutnya pemantau atau mengawasi. Nah, itu kita sudah di tahap agak tinggi pengawasan. Yang terakhir adalah manajer, mentor, berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari semuanya itu, kalau bisa di posisi manajer. Dan di posisi manajer itu artinya keyakinan kelas sudah memang benar-benar diingat dengan murid tanpa pernah melanggar keyakinan kelas yang sudah ditetapkan di kelas, itu baru kita bisa di posisi manajer. Nah, kesimpulannya sebenarnya ya Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol berikut ini itu akan bisa efektif digunakan apabila 5 kebutuhan dasarnya si anak itu semua terpenuhi. Berarti maksudnya apabila 5 kebutuhan dasar yang tadi yang jelaskan sebelumnya kan, apabila 5 kebutuhan dasar manusia atau si anak itu terpenuhi, kasih sayang, penguasaan, kelima-limanya itu terpenuhi, baru kita bisa menggunakan 5 posisi kontrol ini. Nah, suatu contoh misalnya apabila ada seorang yang benar-benar bandel sekali, sudah dikasih tahu dan sebagainya, udah nggak bisa umpan karena latar belakang keluarganya mungkin orang tua nggak ada, di rumahnya dia sendiri bersama nenek atau kakeknya atau bahkan sendiri saja bersama paman. Nah, biasanya itu benar-benar bandel nggak bisa. Kita menggunakan teknik membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer mungkin tidak akan mempan. Mungkin yang penghukum itu kita pakai mungkin jadinya kan seperti itu. Makanya jadinya ini akan benar-benar sangat bermanfaat. Kelima posisi kontrol ini itu apabila 5 kebutuhan dasar dari si anak itu terpenuhi. Ya, kalau bisa Bapak Ibu yang ingatkan dan himbaukan juga ya, kalau bisa posisi Bapak Ibu hindari menggunakan penghukum.
di posisi itu ya. Hindari kalau memang tidak benar-benar diperlukan dan kita perlukan, jangan sampai posisi Bapak Ibu di posisi penghukum fisik atau verbal. Nah, fisik itu hukumnya dalam pukulan ataupun tamparan dan sebagainya, dan verbal. Nah, dalam verbal itu, di verbalnya itu, verbal itu apa? Pikiran ya, itu kan bekas trauma ya. Berikutnya, nah ini identitas gagal hukuman, identitas berhasil sukses. Nah sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, terus disanksi atau konsekuensinya sesuatu harus terjadi, dan direstitusinya itu merupakan pilihan. Nah, sebuah pilihan. Terus berikutnya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Itu kalau misalnya dia dihukuman. Kalau di konsekuensi, tidak nyaman untuk murid jangka waktu pendek. Konsekuensi. Kalau di restitusi, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Itu beberapa perubahan. Terus yang di sini, dalam identitas gagal atau hukuman itu ada korban yang mendapatkan keadilan. Terus ini korban bisa diabaikan. Terus ini korban mendapatkan ganti. Terus berikutnya, perilaku yang langsung ke bawah ini, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Apabila murid tidak takut, ini hukumannya tidak berhasil. Terus yang ini memperlakukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Terus di restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Mungkin yang terakhir lagi, murid atau anak membenci peraturan. Nah biasanya sudah tertanam dalam dirinya ya, peraturan itu ribet sekali dan sebagainya. Nah itu sudah tertanam di dalam dirinya, murid atau anak membenci peraturan. Kalau di konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Kalau di restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah itu memang agak susah sampai di tahap restitusi. Memang benar-benar sadar ya, anak itu akan perbuatannya apabila dia salah. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Apa kira-kira perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ada yang bisa? Kamu berbuat ini loh hukumannya. Kamu berbuat ini loh konsekuensinya. Apa kira-kira? Ada yang bisa? Nah, konsekuensi itu adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan, putusan yang bersifat positif atau negatif. Nah, sementara hukuman adalah suatu bentuk konsekuensi negatif. Nah, konsekuensi negatif garis bawahi ya, yang diberikan sebagai respon atau tindakan yang melanggar aturan atau norma atau hukum. Nah, itu letak perbedaannya ya. Nah, posisi kontrol guru yang paling efektif diterapkan yang mana kira-kira? Posisi kontrol. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Ada 5. Kira-kira posisi kontrol guru yang paling efektif diterapkan adalah iya, tepat sekali, manajer ya. Nah, yang manajer paling tepat. Nah, di sini refleksinya. Nah, refleksinya adalah budaya positif di sekolah berpihak pada murid yang ini dapat melahirkan generasi penerus sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Terus berikutnya yang kedua, mengupayakan kesadaran siswa, menumbuhkan motivasi intrinsik siswa dalam melakukan sesuatu sesuai nilai-nilai kebajikan universal yang dia yakini untuk menjadi manusia merdeka. Terus sesuai dengan filosofi KHD, hanya diri sendiri yang dapat mengontrol diri dan kita bukan orang lain. Terus yang ketiga, disiplin positif dapat diwujudkan melalui kesepakatan kelas yang dibuat secara bersama-sama oleh guru dan siswa dengan kalimat positif dengan nilai-nilai kebajikan yang kemudian dapat diyakini bersama. Yang terakhir yang keempat adalah perubahan paradigma penerapan disiplin positif melalui teori kontrol akan lebih mudah atau efektif diterapkan dan membuat siswa merasa aman dan nyaman. Posisi kontrol yang paling efektif di sini adalah posisi apa tadi? Posisi apa? Iya, manajer. Sekarang kita bisa di posisi manajer dengan menerapkan apa? Segitiga apa? Segitiga apa? Iya, segitiga restitusi. Mendidik kemandirian dan rasa tanggung jawab siswa. Tinggalkan hukuman karena akan membuat identitas gagal pada siswa. Ya? Oh iya, boleh. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih ya. Rasa syukur yang terakhir mengemban tugas yang mulia ini sebagai seorang pendidik. Tuhan menunjuk kita karena kita mampu, maka jadilah seorang pendidik.
Pendidik tidak ubahnya seperti petani yang senantiasa mencabut rumput liar di tumbuhan sasar padi, yang senantiasa memberikan pupuk, air yang cukup untuk padi bertumbuh subur. Ya mungkin sekian yang bisa yang sampaikan pada siang hari ini. Mungkin itu lebih jelasnya kita akan praktekkan ya di kelas kita masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan. Mungkin ada pertanyaan? Atau cukup? Cukup jelas penjelasan dari dia? Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada siang hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup kegiatan kita dengan berdoa, karena kegiatan kita sudah berjalan dengan lancar dari awal sampai selesai. Ya, jangan untuk berdiri sekali lagi. Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita tutup dengan Paramo Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sehat semua.